Halo Sobat Ikom, aku Hayun Rahmanizar, mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi 2018 Telkom University. Hari ini kita akan sharing-sharing atau bincang-bincang bersama salah satu abang tingkat aku pas SD dan SMP ternyata, yang sekarang sedang eh, belajar atau lagi kuliah nih di luar Indonesia atau di luar negeri, tepatnya ada di Cina. Jadi langsung aja ada Bang Noval. Halo Bang, Halo Ayun, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Gimana Ayun kabarnya? Sehat? Sehat-sehat, Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita mulai, enaknya kita perkenalan dulu nih ke Oh Sobat iya. Ikom. Nama lengkap, terus sama Haim penasaran banget, Abang di Cina itu kuliahnya di universitas apa sama jurusannya apa? Terus kenapa kok bisa sampai kuliah jauh banget ke Cina gitu? Oh iya ya. Coba Jadi ceritain. kalau dicerita secara detail kan panjang gitu. Jadi Iya. singkat-singkat aja gitu ya. Jadi nama saya Naufal Hasanul Muhammad. Eh, jadi setelah selesai dari SMA, alhamdulillah aku dapat beasiswa dari pemerintah China. Nama beasiswa itu China Government Scholarship atau CGS Hmm. disingkat. Hmm. Nah, alhamdulillah dikasih kesempatan untuk kuliah di Cina di kota Beijing awalnya untuk foundation belajar bahasa. Setelah itu pindah ke kampus kuliah di kota Zhejiang di provinsi Hebei di Universitas Hebei University Economic and Business jurusan International Economics and Trade. Nah, Oh. jadi kenapa bisa ambil sana? Karena ambil beasiswa. Oh, jadi ada beasiswa makanya bisa kuliah ke Cina. Cina. Ya. Kalau tadi nama daerahnya Kobe ya? Hebei. Beda dia. Kobe. Kalau Kobe. Hubei itu Wuhan ya. Ibu kotanya Oh. Wuhan. Nah, Hebei. Ibu Kobe kotanya itu kenapa? Zhejiang. Nama kotanya itu Zhejiang. Kalau Aduh, kalau Hayat nggak misalnya bisa sebutin lagi. Kalau 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 itu Hubei itu daerahnya jauh atau deket sama Wuhan? hmm, kalau naik kereta cepat 4 jam. Kalau naik Oh, pesawat 4 ya. 2 jam. Kalau lambat sekitar 10 jam. Agak jauh juga ya. Ya lumayan lah. Banda Aceh, Palembang ya. Oh, iya iya iya. Nah, kan seperti yang kita semua tahu kalau eh, COVID-19 ini tuh pertamanya, dugaan kasus pertamanya tuh ada di Cina, terdeteksi pada bulan November 2019. Artinya tuh udah setahun lebih lah ya kita eh, Iya. menjalani pandemi COVID-19 ini. Nah, pada saat pertama kali ada berita COVID-19 ini, Abang berada di Cina. Iya, waktu itu kan kayak Ayun bilang, sebenarnya udah terdeteksi bulan 11 ya. Tapi waktu bulan 11 itu kan kondisinya tuh masih belum tahu nih penyakitnya apa. Jadi ada satu pasien yang terkena gejala sama seperti SARS dulu. Kan di Cina dulu pernah ada SARS tahun 2003 kalau nggak salah. Oh iya iya. Pusatnya itu di Guangzhou sama di Hong Kong. Nah, jadi di Wuhan itu terdeteksi ada satu penyakit, nggak satu sih, maksudnya pertama dari satu ini dilihat kok yang lain-lain itu sama semua penyakitnya gitu, kok mirip sama SARS yang ada sebelumnya. Jadi setelah diteliti sekitar bulan 12 ya diumumin kalau uh, ada virus baru nih di Cina. Tapi kan waktu itu belum terlalu melebar Booming beritanya kan, ya. belum ini Mm-mm. bahkan kita yang di Cina aja masih nanggapin itu biasa aja gitu. Jujur bulan 11 itu abang sempat pergi ke Wuhan juga, ketemu sama Oh, teman. Kondisi di Wuhan waktu itu masih biasa aja, normal, orang-orang juga nggak pakai masker ini itu, belum belum kelihatan sama sekali gitu ada apa namanya pandemi kayak gini, nggak, maksudnya bisa sebesar kayak gini tuh belum iya. kelihatan lah. Masih biasa aja ya. Di bulan 11 itu masih biasa aja, bulan 12 juga masih biasa aja. Bulan 1 itu kan udah di akhir periode semester tuh kuliah. Jadi kan udah siap-siap mau balik kan. Baliknya tuh tanggal 17 Januari. Jadi tuh sebelum balik juga kondisi Cina tuh masih biasa aja gitu. Hmm. Masih
memang kita tahu ada virus corona, tapi kita nggak nanggapin secara serius gitu. Iya benar-benar. Kayak nggak terlalu heboh lah gitu. Terus tanggal 17 kembali ke Indonesia, tiba-tiba 4 hari setelah itu dapat berita gitu kan, apa namanya, China itu udah mulai ini update data gitu, tiba-tiba membludak kasusnya di Wuhan tuh. Jadi ini karena kan udah di tracing tuh, si ini kena dari siapa, langsung dilakukan pengecekan kan, langsung di swab. Iya. Nah, cek apa namanya, PCR ya, langsung dicek, oh ternyata kasusnya tuh melonjak. Nah dari situ selang berapa hari, awal bulan 2 kalau nggak salah bang tuh, Wuhan langsung lockdown. Wuhan lockdown. Habis itu seluruh Cina itu juga kota-kota yang udah parah selain Wuhan, misalkan ada Changsha dekat Wuhan juga lockdown gitu. Nah ya gitulah awal-awal dulu kan, sekitar bulan 2 lockdown total. Jadi mulai hebohnya tuh Februari lah ya. Januari akhir sebenarnya. Oh, Januari akhir. Oke. Nah, pas pertama kali ada berita COVID-19 itu kan Abang bisa dibilang jauh nih dari daerah asal, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Gimana tuh perasaannya? Maksudnya apa ada tiba-tiba temen nelpon, Novel gimana? Kan soalnya pusatnya kan di Wuhan, di Cina gitu. Ya, benar. Jadi waktu awal akhir-akhir bulan 1 ya, waktu heboh gitu kan. Sempat di Indonesia kan awal bulan 1 itu udah heboh gitu. Karena tapi di kitanya tuh nganggap virus itu sebagai lelucon waktu itu. Karena kebetulan kita ada sedikit konflik di Natuna antara Cina sama Indonesia. Terus kan dibikin jadi kayak meme gitu di akun-akun memes kayak apa namanya, ini dukun Indonesia santet orang Cina nih. Makanya di Cina itu kan jadi lelucon. Jadi teman-teman memang tanyakin itu, orang tua sebenarnya nggak tahu apa-apa juga, jadi teman-teman yang tanyakin gitu, Pal gimana kondisi di sana, aman gitu lah, memang kenapa di sini katanya gitu kan, ini katanya di Cina udah ada virus baru ditemukan. Oh enggak kok, biasa aja di sini, aman-aman aja gitu, nggak terlalu serius gitu. Memang ada yang namanya teman gitu, orang tua pasti tanyakin ya kondisi gimana, cuman ya biasa aja kondisinya waktu itu. Waktu itu masih biasa aja ya. Ya saja. Nah, kalau misalnya update situasi di Cina sekarang gimana Bang selama pandemik? Apa makin menyebar luas virusnya atau malah makin membaik? Gimana? Ada dengar-dengar nggak? Ya. Jadi sebelum update sekarang itu, abang ceritain dulu ya kondisi misalkan penanganannya gimana tuh pemerintah. Kan? Jadi kan tadi bulan 2 itu kan kota Wuhan mulai di lockdown. Nah, dia kasih informasi lockdown tuh kalau nggak salah abang tuh sekitar 2 hari sebelum kota Wuhan tuh di lockdown. Jadi mendadak gitu, orang-orang yang udah beli tiket mau keluar dari Wuhan tuh udah nggak bisa lagi, kejebak semua di stasiun. Jadi harus balik semua kan. Nah definisi lockdown itu gimana ya bilangnya? Lockdown itu lockdown total. Jadi sampai teman-teman abang tuh yang di Wuhan, mereka tuh bukan di Wuhan nih, teman-teman abang yang di kota abang yang bukan titik pusatnya gitu. Itu gedung aja nggak boleh keluar, pintu kamar aja nggak boleh keluar gitu. Jadi kalau kita mau belanja barang, kita nitip sama orang yang di resepsionis, ada orang yang ditugasin untuk belanja sayur atau belanja nasi gitu. Kalau di Wuhannya, setahu abang itu sampai nasi pun disuplai dari pihak kampus gitu. Jadi saking ketatnya gitu, nggak boleh ini kan. Nah jadi bulan 2 ya, kondisi Wuhan waktu bulan 2 kayak gitu tuh. Setelah selang seminggu kayak gitu kan udah nggak tahan lagi, tenaga medis udah nggak sanggup lagi. Semuanya udah kewalahan. Jadi China tuh kirim pasukan dari 34 provinsi, kan semua provinsi yang ada di China lah, dikirim bantuan tenaga medis militer kalau nggak salah bang. Jadi semuanya tuh ada yang dikirim pakai pesawat, ada yang dikirim pakai bis, pakai jalur darat kan. Nah untuk relawan di Wuhan, jadi sekitar selang 2 minggu lah, sebulan lah pokoknya udah datang tenaga medis ini, angka COVID yang dari tadinya puncak langsung turun drastis gitu. Sampai tanggal berapa bang lupa, di bulan 4 kalau nggak salah, Wuhan itu kasusnya jadi 0. Jadi sesempat 0 ya berarti? Ya sampai sekarang kan 0 memang kan. Jadi cuman sebulan ya butuh waktu untuk bikin kasus COVID di sana tuh jadi 0. Terus ya kondisi sekarang
karena mungkin di awal kita lihat kebijakan dari pemerintahnya memang benar-benar serius nanggapin ya. Sampai teman-teman abang tuh yang di Wuhan waktu mereka mau pulang ke Indonesia minta izinnya dari kampus dia tuh susah, minta ampun gitu. Jadi kayak berarti harus ada izin dari kampus juga ya, Bang? Ya, izin dari kampus, izin dari otoritas pemerintah daerah setempat gitu kan. Untuk bisa keluar dari kota Wuhan itu nggak gampang gitu. Padahal KBRI kita udah turun gitu untuk ngajuin evakuasi juga langsung dikeluarin gitu. Jadi kan ada perjanjian antara kedua negara dulu gitu. Kalau misalkan seandainya si yang dipulangin ini ada terdeteksi membawa virus, siapa yang akan tanggung jawab dan sebagainya gitu kan. Itu kan harus ada perjanjian antara kedua negara dulu. Jadi nggak sembarangan itu bisa pulang. Sampai pengecekan suhu badan, pengecekan kondisi kesehatan ketat semuanya. Kondisi Cina hari ini tuh bisa dibilang masih ada satu dua daerah yang masih ada COVID, tapi jumlahnya tuh nggak sebanyak di kita gitu. Kayak misalkan di kita hari ini aja 7.000 kasus ya kalau nggak salah. Kalau di Cina palingan satu hari dua kasus, 3 kasus. Berarti udah menurun lah ya. Bisa dikontrol gitu. Ya, semua. Jadi bisa dibilang kebijakan awal dari pemerintah Cina ini menurut Abang baiklah ya. 2 hari setelah ada, maksudnya pengumuman lockdown itu dilakukan 2 hari sebelum lockdown, dan kalau mau keluar dari kota Wuhan ataupun Cina gitu harus ada perjanjian 2 negara, terus banyak perizinannya gitu ya. Itu perjanjian 2 negara itu cuma di Wuhan aja tuh waktu kan Wuhan total tuh sampai pesawat nggak bisa masuk gitu kan. Nah, jadi pesawat makanya waktu evakuasi itu kenapa Batik Air yang bisa masuk, karena Batik Air yang punya izin gitu. Kenapa nggak Garuda gitu? Garuda nggak ada penerbangan ke sana, jadi nggak bisa masuk. Jadi gitulah ketatnya Wuhan waktu itu. Kalau kota-kota lain di Cina belum seketat itu waktu itu. Sekitar bulan 4 baru satu Cina semuanya lockdown gitu. Lockdown ini tapi nggak separah kayak Wuhan. Waktu itu kan Cina 80.000 kasus kalau nggak salah Bang. Ya, dari 80.000 itu 78.000 itu di Wuhan, 2.000 itu di kota-kota lain. Jadi paling parah itu cuma Wuhan doang sebenarnya. Sebenarnya kota Wuhan itu kota yang seperti apa? Seperti apa sih Bang? Maksudnya kan awal mulanya di situ tuh. Kenapa? Apa mungkin daerahnya kurang bersih atau bagaimana? Kalau daerah kurang bersih kayaknya itu kota besar mungkin kalau di Indonesia nggak tahu juga setara apa gitu ya, lumayan. Tapi anak-anak Indonesia banyak kuliah di sana, pelajar juga banyak di sana, bisa dibilang kota pelajar karena di sana juga banyak universitas bagus gitu. Kalau dibilang kurang bersih enggak, dia bersih aja kotanya, sama juga dengan kota-kota besar di Cina lainnya gitu. Cuman nah kalau masalah penyebab kenapa COVID itu di sana tuh kita masih simpang siur ya. Ada yang dibilang berasal dari kelelawar gitu. Nah iya, itu Hayun pernah dengar. Ada yang bilang dari tentara Amerika waktu Olimpiade militer di Wuhan bulan 11 tuh Bang kesana juga kan, waktu di Wuhan tuh ada Olimpiade militer. Ada yang bilang dibawa sama US. Sampai kemarin kan ada penelitian katanya ternyata virus COVID ini dari US asalnya. Jadi masalah asal usulnya itu kita nggak tahu sampai hari ini. Ini kan masih gambling lah. Iya, masih belum pasti lah ya. Masih belum pasti. Kalau selain lockdown nih di Cina, apa ada hal lain nggak yang diperintahkan atau dihimbaukan oleh pemerintah, misalnya kayak social distancing atau hal-hal lain gitu? Iya, kalau misalkan himbauan itu sama kayak di kita melihat di Indonesia kan setiap hari kita hampir masuk pesan dari Satgas COVID. Nah di Cina juga kan karena Bang punya nomor Cina dan masih aktif kan selalu masuk pesan tuh dari ya dikasih himbauan gitu, tolong jaga jarak, pakai masker ini itu. Tapi itu dulu, sekarang sebulan terakhir ini masker malah dianjurkan untuk tidak dipakai di Cina karena mereka udah kondisinya bebas gitu. Sekarang jadi udah mulai lumayan normal lah ya, bisa dibilang nggak? Kecuali kalau misalkan lagi kerumunan ya pakai masker gitu. Dan kalau misalkan udah balik kayak dulu, misalkan kalau kita merasa gejala, kita ada flu ya pakai masker. Kalau kita nggak sakit ngapain pakai masker gitu kan. Cuman kalau ya mungkin karena kondisi mereka udah terkontrol kali ya. Iya. Nah, untuk kebiasaan
sendiri apa nih Bang? Mungkin ada kebiasaan di negara Cina yang berbeda dulu dan sekarang setelah pandemik, atau bahkan ada kebiasaan-kebiasaan setelah pandemik ini sebenarnya udah ada di Cina, tapi sekarang digencarkan lagi nih karena ada pandemi ini. Kebiasaan, contohnya kebiasaan gimana? Kebiasaan pribadi atau kebiasaan? Sosial dan pribadi, misalnya kalau nggak boleh ke stasiun atau gimana gitu. Oh iya, iya. Kalau untuk di Cinanya sendiri kan abang nggak kurang tahu kan karena belum balik ke sana. Cuman eh, dapat kabar dari teman-teman di sana, kebiasaan-kebiasaan penduduk di sana udah mulai normal, Hmm. udah kayak biasa lah gitu. Cuman memang ada beberapa masih harus social distancing dan itu nggak di semua daerah gitu, hanya di Hmm. daerah-daerah. Kalau di kita misalkan zona merah, zona hijau gitu, hanya di daerah-daerah tertentu gitu. Kalau kebiasaan pribadi ya bang, ya pasti udah jauh kali beda gitu kan. Iya. Karena hari-hari biasanya gitu, misalkan belajar tatap muka, tapi ini kan belajar udah daring. Dan Hmm. sulitnya lagi itu perbedaan jam, terus Hmm. di sananya kuliahnya udah normal, tapi kita belum apa namanya belum bisa balik. Jadi mungkin kalau Ayu kan kuliahnya masih online, tapi kalau Iya, abang iya. ya PT doang gitu. Kalau nggak ngerti tanya gitu. Karena gimana cara kuliah online soalnya kan mereka udah normal kuliahnya. Oh, jadi di Jadi sana udah mulai masuk kuliah, udah mulai masuk sekolah ya, Bang? ah, udah Kalau ada kalau sekolah, kerja juga? kerja udah semua. Bahkan yang Oh. kita kalau kita orang asing kita yang punya visa kerja di Cina kita udah bisa balik. Kecuali Oh. student belum bisa balik sampai hari ini. Student turis belum bisa Hmm. balik. Nah, terus abang lihat juga di kantin-kantin kampus itu semuanya dikasih sekat. Kalau kita kan kursinya yang dipalangin itu. Iya, Kalau iya, di Cina iya. tuh sekat semuanya tuh. Jadi kita nggak boleh makan tuh saling tetap-tetapan gitu. Oh, sekat Hmm, bening gitu ya, Bang? bening bisa gitu. Pokoknya sekat lah gitu. Oh, iya, Ada iya, yang iya. palingan itu doang sih. Hmm. Eh, Hayun juga pernah dengar-dengar nih, Abang pas kemarin corona pernah berkunjung ke Hong Kong juga ya? Ya, ya, ya. Nah, Jadi mungkin kebetulan ya, bisa diceritain tuh gimana kondisi di Hong Kong, apa ada perbedaan dengan Cina dan Indonesia atau sama aja atau gimana? ya jadi bulan 3 tuh abang sempat ke Hong Kong. Hmm. Kebetulan itu dapat satu project dari salah satu inilah brand untuk Hmm. tugas kemanusiaan ke Hong Kong untuk dibagi-bagikan di sana, hand Hmm. sanitizer. Hmm. Hmm. Nah, jadi pas di sana tuh kan bulan 3 tuh masih puncak-puncaknya COVID ya di Cina. Iya, iya. Tapi kan di Hong Kong masih buka waktu itu, Cina memang udah tutup habis gitu. Jadi waktu itu di Indonesia kondisinya kalau nggak salah kita masih belum sama sekali, jadi masih belum Masih hmm, awal-awal. masih awal-awal kayaknya. Hmm. Kondisi di Hong Kong waktu itu orang masih nggak rame. Hong Kong tuh memang rame ya biasanya, tapi nggak serame biasanya gitu. Hmm. Nah, hanya melihat itu cuma ada orang-orang penduduk lokal dan orang-orang asing yang udah lama mendiami Hong Kong, contohnya kayak TKI kita, orang India di sana, orang Eropa di sana gitu. Jarang Hmm. melihat turis itu tidak ada gitu. Bandara Hong Kong, salah satu bandara terpadat di Asia, tapi kondisi di sana tuh satu hari itu cuma ada 3 pesawat, 4 pesawat gitu, saking Oh, sepinya gitu. iya, iya, iya. Nah, di pesawatnya waktu itu juga di Hong Kong masih belum ada seat distancing, Oh, nggak belum. ada itu, belum waktu bulan 3 belum, tapi Hmm. pramugari pada pakai masker, pakai handscoon dan lain-lain gitu. Hmm. Masih Hmm. menyediakan kan kalau sekarang kita naik pesawat, makanan di pesawat di beberapa maskapai ya mereka nggak Iya. menyediakan lagi gitu. Tapi kalau di waktu kemarin bulan 3 itu pesawat Cathay itu pesawat Hongkong masih menyediakan gitu. Kayaknya masih belum terlalu juga kan. Memang waktu itu kasus di Hongkong juga masih 100 itu belum banyak Hmm. kondisinya. Terus kayak ya orang-orang di sana semuanya pakai masker dulu waktu mau pergi, jadi kayak nggak ada, jarang melihat orang yang nggak pakai masker kecuali bukan bukan warga Hong Kong kali ya, mungkin mereka pendatang gitu. Kalau warga Hong Kongnya melihat semuanya pakai masker, terus disinfektan di mana-mana, apa namanya sampai eskalator itu tempat pegangannya itu ada yang jagain itu untuk taruh kain yang udah dikasih disinfektan gitu untuk dibersihin 24 jam gitu. Oh, iya, iya. Kolam renang ditutup gitu di hotel-hotel. Kalau di kita kan masih buka sampai hari ini. Di sana Iya. kolam renang Mm-mm. Kalau kalau misalnya pesawat yang Hong Kong itu tadi ada diterapkan yang
tempat duduk di selang satu gitu nggak, Bang? Mungkin sekarang udah ya, bulan 3 dulu waktu Bang pergi itu belum ada, Belum. harus kosongin belum gitu kan. Masih Itu seperti kan juga biasa lah ya. kosongin tengah itu kan juga mungkin kebijakan negara kita untuk penumpang pesawat harus 50% gitu ya. Iya, Karena kan iya. lihat COVID ini kan beda negara beda kebijakan gitu. Benar. Contohnya kayak kita perjalanan domestik gitu dari Banda Aceh ke Jakarta kita harus dokumen ada surat rapid test. Sedangkan di Cina nggak ada itu, nggak perlu rapid test, swab test itu nggak perlu. Oh, nggak Di perlu. Cina juga abang bilang nggak perlu gitu. Kita masuk ke Eropa, masuk ke Denmark itu kita nggak perlu PCR, nggak perlu rapid. Kita pergi ke Turki juga nggak perlu rapid, nggak perlu swab. Itu apa namanya kayak gitu cuma di Indonesia gitu domestik gitu. Mungkin ada beberapa Oke. negara yang sama kayak Indonesia ya, nggak Indonesia aja. Maksudnya nggak Wah, semua negara bikin saya kebijakan baru kayak tahu gitu. kalau misalnya di Cina nggak perlu rapid dan swab. Jadi kalau misalnya mau eh, naik pesawat antar daerah atau antar negara gitu, syaratnya apa? Apa kayak seperti biasa aja? Kalau di kita ini ya Pak, e-hack, isi e-hack itu doang. Oh, iya, iya, Nah, iya. cuman mirip-mirip e nanti cuman bedanya sistem tracing mereka bagus gitu. Jadi pelacakan Hmm, mereka gitu. Jadi pas dibilang ntar kita udah pernah kemana-mana aja, mereka bisa lacak kita kemana-mana aja gitu. Oh, kamu kalau udah hmm, pernah ke daerah ini, oh, berarti kamu nggak bisa itu karena ini zona merah nih. Dan hmm. ini bagus lah sistemnya tracingnya. Udah Bisa bisa di, dikontrol dulu. iya, iya, Hmm. bisa dikontrol ya. Oke, oke. Nah, mungkin sharing-sharing kita sampai di sini nih. Banyak banget pengetahuan dan info-info baru dari Bang Naufal tentang Cina dan Hong Kong. Eh, Mungkin Bang Naufal ada sedikit harapan nih buat dunia di pandemik COVID-19 ini. Ya, buat harapan buat dunia ya semoga cepat pulih lah. Semoga Hmm, cepat kayak biasa karena kan gimana ya kita lihat COVID ini bukan dari ya satu dari segi aspek kesehatan memang kita yakin COVID ini ada tapi dia nggak sebahaya yang kita kira gitu. Kadang-kadang memang ada beberapa media yang pelitikan itu lebay gitu kan. Nah, jadi kita tetap harus percaya gitu. Ikhtiar juga harus gitu kan. Bisa pakai masker, hand sanitizer dan lain-lain gitu supaya wabah ini selesai lah gitu. Ya dengerin aja pemerintah bilang ini kita dengerin gitu kan. Nah, cuman di satu sisi juga kasihan gitu apa perekonomian terutama di pariwisata gitu kan. Jadi kayak misalkan abang pernah di Bali kemarin lihat Bali itu kan pendapatan dia kayak 90% dari pariwisata ya. Jadi iya benar. kalau mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus juga kayak ya beberapa daerah yang bergantung dengan pariwisata berdampak banget lah. Contohnya kayak Malang kemarin juga apa namanya katanya biasanya satu hari itu ada 1.000 jeep ke Bromo tapi ini cuma 100 gitu 100 aja udah Hmm, alhamdulillah katanya jadi memang bayangin lah yang biasanya mereka bisa dapat mungkin sekitar 10 juta dalam sebulan ini bisa dapat 1 juta gitu jadi udah berapa bulan kayak gini terus gitu kan karena iya, kasihan iya. juga gitu ya harapannya semoga cepat selesai normal kayak biasa udah pingin belajar tatap muka. Nah, ya benar banget. Yang paling penting pastinya harus bawa masker kemana-mana, hand sanitizer wajib banget, dan jaga jarak ya Bang. Ya benar. Nah, mungkin ini saja nih sharing-sharing kita malam ini. Sebelumnya, kalau misalnya bye bye gitu bahasa Cinanya apa Bang? Iya bye bye bener. Bye bye aja. Iya bye 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 Oh, bye bye. oh Tapi B bye itu bye. di agak P jadi papai. Papai. Biasa ada misalnya Caijian bilangnya kan Ya, Caijian. Tapi seringnya kita bilang papai itu. Papai papai. itu. Oke, terima kasih Hmm. Bang Noval udah mau sharing-sharing tentang Sama-sama. COVID-19 ini. Semoga sehat selalu dan Amin. harapannya semoga terkabul ya. Nah, Amin. oke, saya Hayun Rahmanizar. See you later and bye-bye.